Saya sebenarnya sempat ragu, apa cerita ini layak saya ceritakan atau enggak. Karena orang yang ngirim cerita kesaksian ini bilang ke saya, "Mas, kalau nanti cerita ini dibawakan jangan sebut nama desa saya, karena saya masih tinggal di sana." Jujur, kalimat itu bikin saya langsung penasaran dong. Akhirnya kami sepakat ketemu. Beliau datang malam hari, gak banyak bicara. Beliau cuma meletakkan sebuah foto lama di atas meja. Di foto itu ada 5 anak kecil, 4 laki-laki, 1 perempuan, mereka semuanya lagi senyum. Lalu beliau bilang, mereka semua ini udah meninggal. Tapi sampai hari ini kalau malam mereka masih sering manggil nama orang, kata beliau. Nah, yang bikin saya makin merinding, beliau ini nanya ke saya. Gini nanyanya, "Mas, kalau ada 5 anak kecil manggil nama Mas dari belakang, Mas bakal nengok gak?" Saya jawab dong, "Ya pasti nengok, Pak." Beliau langsung geleng-geleng kepala. Kalau itu terjadi jangan pernah dijawab, karena orang yang menjawab gak pernah pulang dalam keadaan yang sama, alias metong. Beliau ini terdiam cukup lama. Tangannya terus memegang gelas kopi. Saya bisa lihat tangan itu sedikit gemetar. Sesekali beliau ini ngelihat ke arah belakang, seolah-olah takut ada seseorang yang mendengar cerita ini. Lalu beliau mulai bercerita. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1998. Waktu itu umur saya masih 16 tahun, kata beliau. Desa kami masih sepi. Kalau malam gelapnya benar-benar gelap. Belum ada lampu jalan. Kalau mau keluar malam ya harus bawa senter atau lampu minyak. Begitu kata beliau. Nah, jadi gini. Di ujung desa tinggal satu keluarga sederhana. Mereka punya 5 orang anak, yang 4 laki-laki, yang 1 perempuan. Orang-orang desa situ hafal sama mereka. Soalnya kemana-mana selalu berlima. Kalau satu lari, yang lain ikut lari. Kalau satu ketawa, yang lain ikut ketawa. Gak pernah bisa lah, kompak pokoknya mereka. Nah, satu sore sekitar jam 5 mereka pamit sama ibunya. "Bu, kami mau cari layangan putus di kebun karet." Ibunya sempat melarang sih sebetulnya. Ibunya bilang, "Jangan lama-lama, langit udah gelap." Mereka ini cuma ketawa nih anak-anak ini. "Iya bu, sebentar aja," jawab mereka kan. Lalu mereka ini berlari. Gak ada yang tahu kalau itu adalah hari terakhir kalinya warga melihat mereka dalam keadaan hidup. Nah, singkat cerita, maghrib tiba nih. Satu persatu anak-anak desa pulang. Tapi 5 bersaudara ini tuh belum juga kelihatan. Jam 7 malam, ibunya mulai cemas. Beliau nyuruh suaminya nyusul ke kebun. Nah, ayah mereka berangkatlah sambil bawa senter. Setengah jam berlalu, beliau pulang. Tapi sendirian, wajahnya pucat. Sambil bilang, mereka nggak ada. Malam itu satu desa langsung bergerak. Ada yang masuk ke kebun, ada yang nyisir sungai, ada yang cari sampai ke bukit belakang desa. Semua nama mereka dipanggil. Raka berteriak tuh, "Bima, Danu, Rio, Aisyah." Gak ada jawaban sama sekali. Yang terdengar cuma suara angin dan daun-daun karet yang bergesekan. Sunyi banget lah pokoknya malam itu. Pencarian berlangsung sampai menjelang subuh tuh. Tetap nihil. Nah, di hari kedua polisi datang. Relawan-relawan tuh berdatangan tuh. Nah, semua mulai bergerak. Sumur tua diperiksa, sungai disisir, nggak ada jejak sama sekali. Singkat cerita, hari ketiga nih, harapan udah mulai hilang. Ibunya cuma duduk di atas teras sambil natap jalan, berharap 5 anaknya ini pulang sambil tertawa seperti biasanya. Nah, singkat cerita, tepat jam 12:07 terdengar dong, tok tok tok, kayak ada yang ngetuk pintu. Pelan 3 kali. Ayah mereka langsung berdiri. Dia berpikir anak-anaknya pulang. Dia langsung membuka pintu loh. Begitu pintu terbuka, beliau langsung membeku, kaget gitu. Ya gimana nggak kaget gitu kan? Di depan pintu rumah berdiri 5 anak, baju mereka penuh lumpur, kaki mereka kotor, wajah mereka pucat, tapi mereka semua masih tersenyum. Anak yang paling kecil lalu berkata pelan, "Bu, kami pulang." Begitu buka, ayah mereka langsung memeluk 5 anaknya ini. Beliau nangis. Ibunya juga langsung lari keluar memeluk mereka satu persatu malam itu. Satu rumah dipenuhi tangis haru. Warga yang dengar kabar itu ikutan datang, semuanya ikut bersyukur.
Anak-anak yang hilang selama 3 hari akhirnya pulang. Tapi di tengah rasa bahagia itu ada satu hal yang bikin semua orang mulai bingung selama dipeluk. Gak ada satupun dari 5 anak ini tuh yang nangis coba. Gak ada yang cerita. Gak ada yang bilang mereka habis dari mana. Mereka cuma diam sambil tersenyum. Aneh gitu. Gak kayak anak-anak normalnya. Si ibunya ini sempat nanya, "Nak, kalian dari mana?" Anak paling besar cuma jawab pelan, "Main, Bu," dengan nada yang halus. Jawabannya singkat, lalu diem lagi. Malam itu mereka makan bersama. Anehnya, gak ada satupun makanan yang disentuh. Mereka cuma duduk, melihat piring di depan mereka. Ya, gak ada pergerakan ekspresi sama sekali gitu, aneh. Ibunya berpikir mungkin mereka masih shock, jadi gak dipaksa. Nah, di sekitar jam 1 malam, ayah mereka bangun. Bukan karena suara, tapi karena rumah mendadak terasa dingin. Dingin yang gak biasa, seperti masuk ke ruang pendingin. Beliau membuka mata, lalu melihat ke arah ruang tengah. Di sana, kelima anaknya sedang berdiri ada pintu depan, gak bergerak sama sekali. Bikin merinding tau gak? Ayahnya pelan-pelan dekat. "Nak, belum tidur?" tanya ayahnya ini. Tapi gak ada jawaban. Kelima anak itu tetap berdiri. Tatapan mereka lurus ke pintu. Akhirnya beliau ini ikut ngeliat arah pintu dong, si ayah ini. Dan gak ada apa-apa, cuma gelap. Pas beliau mau noleh lagi, anak perempuan yang paling kecil tiba-tiba berbisik, "Dia datang." Ayahnya tuh langsung merinding sambil nanya, "Siapa, Nak?" "Yang tadi ngajak kami pulang." Tiba-tiba jantung ayah mereka langsung berdegup kencang. Beliau buru-buru membuka pintu. Pas dilihat halaman kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi tanah di depan rumah basah. Di atas tanah itu ada jejak kaki. Jejak kaki orang dewasa, hanya satu pasang, mengarah ke rumah. Anehnya jejak itu berhenti tepat di depan pintu. Gak ada jejak yang keluar. Seolah-olah orang itu masuk tapi gak keluar lagi. Jika cerita, besok paginya satu desa kembali heboh. Bukan karena 5 anak itu, tapi karena Pak Lurah datang bersama 2 polisi. Mereka membawa kabar yang membuat semua orang langsung lemas. Tahu kabarnya apa? Seorang pemburu babi hutan menemukan 5 jenazah anak kecil di sebuah jurang jaraknya sekitar 3 km dari desa. Bayangin. Ibunya langsung marah sambil teriak gini, "Mustahil, anak saya ada di rumah." Pak Lurah cuma nunduk. "Kalau ibu nggak percaya, silakan ikut saya," kata Pak Lurah. Ayah mereka langsung melihat ke arah ruang tengah. Kelima anaknya masih duduk, masih diam, masih terdiam. Dan untuk pertama kalinya beliau merasa takut pada anak-anaknya sendiri. Nah, singkat cerita, akhirnya ayah mereka ikut Pak Lurah. Sepanjang perjalanan, beliau nggak ngomong sepatah kata pun. Beliau terus meyakinkan dirinya sendiri. Dalam batin ayah ini bilang, "Itu bukan anak saya, pasti bukan." Sekitar 20 menit kemudian, mereka sampai di pinggir jurang. Di sana, udah banyak warga berkumpul. Suasananya sunyi, nggak ada yang berani bicara. Di bawah selembar kain putih, terbaring 5 tubuh anak kecil. Lumpur masih menempel di baju mereka, persis seperti 5 anak yang semalam pulang. Ayah mereka langsung lemas. Beliau membuka kain itu satu persatu. Anak pertama Raka, anak kedua Bima, anak ketiga Danu, anak keempat Rio, yang terakhir Aisyah. Gak ada yang salah, semuanya adalah anak. Tangisan pecah. Warga ikut nangis, tapi di tengah tangisan itu ayah mereka tiba-tiba berdiri sambil berkata, "Kalau mereka ada di sini, lalu siapa yang semalam tidur di rumah saya?" Semua orang langsung saling pandang, gak ada yang berani jawab. Karena bingung, Pak Lurah akhirnya ngajak semua warga kembali ke rumah. Mereka berjalan cepat, entah kenapa semua merasa takut.
Iyalah takut orang di rumah ada di sini ada, siapa yang nggak panik, ya. Nah begitu sampai, pintu rumah masih terbuka, suasananya sepi, nggak ada suara. Pak Lurah masuk lebih dulu, disusul ayah mereka, lalu beberapa warga. Kelima anak itu masih ada, geng. Bayangin, masih duduk di ruang tengah, masih pakai baju berlumpur, masih tersenyum. Merinding, guys. Ayah mereka langsung nangis. Beliau berlutut sambil bilang gini, "Nak, kalian siapa?" Anak yang paling kecil memiringkan kepalanya, lalu menjawab dengan polos, "Loh Pak, kami anak Bapak." Suasana langsung hening, gak ada suara, bahkan angin luar seolah-olah ikut berhenti. Lalu anak yang paling besar melihat semua warga, wajahnya berubah bingung. Kenapa semuanya nangis? Ibunya langsung memeluk mereka sambil nangis jadi-jadinya. "Nah, kalian udah gak ada," kata ibunya. 5 anak itu saling pandang, seperti gak mengerti. Anak nomor 2 pelan-pelan berkata, "Bu, kami cuma nyasar di hutan. Terus ada seorang kakek yang nunjukin jalan pulang." Begitu mendengar kata kakek, wajah bapak yang bercerita kepada saya langsung berubah. Beliau menatap saya, lalu berkata pelan, "Mas, di desa kami gak pernah ada orang tua yang tinggal di hutan itu." Dan sejak saat itu, semua warga mulai sadar yang mengantar 5 anak itu pulang bukan manusia. Dan akhirnya rumah itu mendadak sunyi, gak ada satupun warga yang berani bicara. Semua cuma melihat ke arah 5 anak itu. Mereka masih duduk, masih senyum, seolah-olah gak ada yang aneh. Ibunya menangis, beliau memegang wajah anak bungsunya sambil berkata, "Nak, coba lihat ibu." Anak perempuan itu menatap ibunya lalu tersenyum dan berkata, "Ibu kenapa nangis?" Kalimat itu bikin semua orang ikut menunduk. Ayah mereka kemudian berjalan ke lemari tua. Di sana ada sebuah cermin besar. Beliau mengangkatnya lalu meletakkannya di depan kelima anak itu dan berkata, "Nah, coba kalian lihat ini." Kelima anak itu berdiri. Pelan-pelan mereka mendekati cermin. Anak pertama melihat lalu diam. Anak kedua ikut melihat, wajahnya mulai bingung. Anak ketiga menyentuh permukaan cermin, tangannya tembus begitu aja. Ruang langsung hening. Anak perempuan yang paling kecil mulai panik. "Bu, kenapa Aisyah nggak ada?" Ibunya langsung memeluk anak itu, tapi tangannya nggak bisa menyentuh apa-apa. Pelukan itu kosong. Untuk pertama kalinya senyuman di wajah 5 anak itu hilang. Anak paling besar menoleh ke arah ayahnya dan bertanya, "Pak, kami kenapa?" Ayah mereka nggak sanggup menjawab, beliau cuma nangis. Beberapa detik kemudian, anak nomor 2 megang dadanya dan berkata, "Aku ingat." Semua langsung melihat ke arahnya dan berkata lagi, "Waktu itu kami lari di tengah hujan. Terus kami dengar suara orang tua manggil. Dia bilang, layangan kalian jatuh ke bawah jurang. Kami percaya, kami ikut dia. Aku sebenarnya takut waktu itu, tapi Kak Raka bilang gak apa-apa." Terus anak yang paling besar memejamkan mata dan bilang, "Ada sosok kakek-kakek datang. Dia bilang, kalau kalian kangen rumah, ikut saya," kata kakek itu. Begitu kalimat anak itu selesai, seluruh rumah tiba-tiba bergetar. Pintu di depan terbuka sendiri. Angin yang masuk ke dalam rumah itu kencang banget. Lampu minyak padam. Dan dari luar rumah terdengar suara tok 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 tok. Persis seperti malam saat 5 anak itu pulang. Semua warga menoleh ke arah pintu. Gak ada siapa-siapa. Lalu kedengaran suara seorang laki-laki tua. Suaranya serak, pelan, dan berkata, "Anak-anak, ayo pulang." 5 bersaudara itu langsung gemetar. Wajah mereka berubah ketakutan. Anak bungsu memeluk kakaknya sambil bilang, "Itu dia yang bawa kami." Dan untuk pertama kalinya semua warga sadar selama ini yang mereka takutkan bukan 5 arwah bersaudara, tapi seorang yang masih mencari anak-anak lain untuk diajak pulang. Nah, begitu suara itu terdengar yang seolah manggil, "Anak-anak, ayo pulang," seluruh warga langsung membeku, kaget, ketakutan dengan suara itu. Suara itu jelas terdengar, tapi nggak ada seorang pun yang di depan rumah. Angin bertiup makin kencang, pohon-pohon di halaman itu goyang semua. Lampu-lampu minyak itu yang
lampu publik, itu semuanya padam. Akhirnya rumah itu cuma diterangi sama cahaya bulan. 5 bersaudara langsung saling berpegangan tangan. Mereka gemetar. Anak perempuan yang paling kecil tuh nangis dan bilang gini, aku nggak mau ikut lagi, aku mau sama ibu. Ibunya ikut nangis dong. Beliau coba memeluk anak-anaknya, tapi ya tangan tetap menembus tubuh mereka karena sudah beda alam ya. Lalu suara laki-laki tua itu terdengar lagi dong. Suaranya begini, kalau tidak ikut kalian akan mengingat semuanya. Dan disitulah ingatan 5 bersaudara itu kembali. Mereka ingat, mereka memang mengejar layangan, mereka memang masuk ke dalam hutan, tapi layangan itu nggak pernah ada. Yang mereka lihat hanyalah seorang kakek berdiri membelakangi mereka. Kakek itu berkata, ayo ikut kakek. Kakek tahu tempat layangannya jatuh. Kata si kakek itu. Tanpa curiga mereka mengikuti masuk semakin dalam ke hutan. Sampai akhirnya mereka tiba di bibir jurang. Kakek itu berhenti lalu perlahan menoleh. Bukan wajah manusia, matanya gelap, mulutnya tersenyum lebar. Lalu dia berbisik, sekarang kalian ikut kakek. Setelah itu kelima anak itu nggak ingat apa-apa lagi. Nah begitulah tadi cerita ingatan si anak-anak itu tadi. Dan rumah kembali sunyi. Tangisan pecah, bukan tangisan ketakutan, tapi tangisan perpisahan. Anak yang paling besar memandang ayah dan ibunya dan berkata, Pak, Bu, maafin kami ya, kami harus pergi. Anak-anak yang lain ikut nangis. Mereka melambaikan tangan sambil berkata, jaga ibu, jaga bapak. Perlahan tubuh mereka mulai memudar. Satu persatu menghilang, sampai yang terakhir, ya anak perempuan itu hilang. Sebelum benar-benar hilang, itu yang perempuan tersenyum lalu berkata, kalau nanti ada anak kecil yang tersesat di hutan, tolong bilang jangan pernah ikut orang tua yang gak dikenal. Akhirnya setelah kalimat itu, mereka semua menghilang. Rumah kembali sepi. Saya nggak tahu apakah cerita ini benar atau hanya cerita yang diwariskan turun-temurun, tapi satu hal yang pasti sampai hari ini foto 5 bersaudara itu masih saya simpan, dan setiap kali melihat senyuman mereka, saya selalu ingat satu hal. Tidak semua arwah datang untuk menakuti, ada juga yang tetap tinggal demi menyelamatkan orang lain.